Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RR Zahra Nasihah SAG, guru PAI pada SMA Negeri 2 Pemalang, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 MIPA 4 dengan materi iman kepada qadha dan qadar. Kepada Bapak dosen penilai, mohon saran dan bimbingannya agar pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, mesti agak siang, tapi masih semangat mengikuti pelajaran? Yuk, yang bajunya belum rapi, dirapikan ya. Mengikuti pelajaran, kalau bajunya rapi itu akan menambah motivasi untuk mengikuti pelajaran. Oke, kalau sudah rapi semua, yuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Kita dulu, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa tadi, Allah memberikan kelancaran kita dalam mengikuti pelajaran, dan semoga doa ini untuk menambah rasa cinta kepada tanah air kita. Ada yang masih ini bisa lagu nasional? Baik, kalau bisa, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita cinta kepada tanah airnya. Ingat, dalam Al-Quran ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Ulil amri itu salah satunya karena kita hidup bernegara, ya kita mencintai dan taat pada apa aturan-aturan. Maju memimpin, silakan kalian berdiri dulu ya. Nusa 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih, bisa duduk kembali. Bu akan melakukan absen. Barangkali ada yang tidak masuk pada hari ini ya. Absen dulu. Absen dulu ya. Yang hadir seperti biasa tunjuk tangan ya. 1, Adinda. Adinda hadir. Ahmad Hanif.
Ardeva, Hadir. Ayu, Dwiko, Hadir. Fadil, Latifah, Maharani, Sakit. Sakit. Ada suratnya tidak? Ada. Surat dari dokter ya? Ya. Oke. Cynthia? Cynthia hadir. Tika? Hadir. Wiwi? Julia? Mana Julia? Jidni? Oke, hadir. Semua alhamdulillah sehat. Kita doakan semoga Rani cepat sehat, cepat sembuh. Ya. Mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah agar Rani cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih keikhlasan kalian mendoakan temannya. Jadi begitu ya. Kalau ada salah satu teman yang tidak masuk, kalian wajib mendoakan, apalagi kalau sakit ya. Dengan doa kita, semoga Allah menjaga teman kita yang sakit menjadi sembuh. Ya. Sebelum kita menginjak ke materi iman qadar dan qadar, Ibu akan menyampaikan bahwa pada pertemuan minggu kemarin, ya, kita sudah membahas tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu orang itu diusahakan untuk berperilaku baik yang ikhlas, ya. Kalau kita berperilaku baik, insya Allah Allah akan membalas dengan hal-hal apa? Kebaikan pula. Ini tentu ada kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Qadha dan qadar itu kita salah satunya akan membahas tentang takdir. Kita selalu mengharapkan takdir kita baik-baik. Takdir kita baik itu bagaimana? Ya tentunya kita harus berusaha dan berikhtiar dengan cara yang baik. Nah, oke, bisa dimulai ya pelajaran ya? Bisa. Oke, dimulai dari materi kita, materi iman kepada qadha dan qadar. Ini materi kita iman kepada qadha dan qadar. Ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa sih? Ya, ini yang akan kita pelajari. Meyakini adanya qadha dan qadar, bersikap optimis, menganalisa itu nanti yang akan kita pelajari agar kalian bisa memahami, oh ya, qadha dan qadar itu artinya bagaimana, nanti kalian juga bisa mengevaluasi. Terus ada lagi indikator. Indikator itu apa? Indikator itu pencapaian, ya. Ini siswa diharapkan bisa mencapai ini, ya. Meyakini adanya qadha dan qadar, mengidentifikasi, nanti bisa menampilkan makna qadha dan qadar, masih banyak lagi ya. Kalian bisa melihat sendiri indikatornya apa. Artinya oh ya saya berarti harus bisa seperti ini, ya. Terus ini lagi apa ini? Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran ini juga sama. Ini nanti siswa bisa mencapai atau bisa melaksanakan ini yang ada di depan. Apa saja itu? Banyak sekali nanti ya. Banyak sekali ini yang akan kita pelajari, yang akan kita laksanakan. Terus ada peta konsep. Peta konsep ya. Ini nanti yang akan kita pelajari, kita akan
ada doa. Nah, hikmahnya ini nanti kita bisa lebih berperilaku baik, ya, lebih bisa menerima. Misalnya ada takdir yang mungkin kadang tidak sesuai dengan harapan kita menyadari, oh ya, berarti itu takdir kita. Kalau seandainya takdir ini mungkin tidak sesuai dengan kita, ini juga ada kita agar kita agar kita itu nanti bisa memperoleh takdir yang lebih baik. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, ya, kita mengimani bahwa apa yang ada dalam diri kita itu adalah kehendak Allah, ya, itu namanya makna beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dan pada hukumnya apa? Wajib, ya. Kita beriman itu hukumnya wajib sebagai orang Islam. Iman dari hukum iman yang pertama sampai yang ini itu hukumnya wajib, kita harus mempercayai walaupun mungkin belum terjadi, tapi kita harus mempercayainya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apa itu pengertian qadar? Coba dibaca salah satu, siapa yang membaca? Ayo baca, coba yang di depan membaca. Qadar apa artinya? Dalam bahasa artinya penyempurnaan suatu perkara berdasarkan ketetapan Allah yang azali. Istilah syara pelaksanaan sesuatu perkara mengikuti ketentuan Allah yang azali. Contoh, Allah mencipta manusia yang telah mendiami dunia. Oke. Kalau dalam bahasa kalian, dalam bahasa yang sederhana, kalian qadar itu apa? Oh, takdir, ya, bisa juga begitu. Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng ini ya. Ada murotal nanti kita baca bersama-sama, itu sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada Allah juga tentunya. Kita baca bareng-bareng bisa? Bisa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Terjemahnya. Ya, siapa coba? Rehana membaca terjemahnya, coba, ayo. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, coba baca surat Quran surat At-Tin. Coba di sini apa dibaca? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini gambar apa? Operasi plastik, ya. Ini sekarang marak sekali. Orang biar kelihatan cantik dioperasi. Nah, orang apa ya, wajahnya menjadi pangling. Itu
itu kok dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Ini bagaimana nih tanggapannya? Padahal Allah itu sudah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena begini, standar ya kecantikan manusia itu mungkin kadang setiap tahun itu berbeda, setiap masa itu berbeda. Ya. Kalau sekarang mungkin kecantikan, oh ya orang yang seperti bintang film itu, makanya orang berlomba-lomba apa? Operasi plastik agar mencapai bentuk yang sempurna. Padahal ketika Allah memberikan bentuk seperti ini, terus nanti dirubah, itu biasanya akan ada apa? Efek samping. Nah itu yang tidak dibolehkan dalam Islam itu efek samping, karena itu akan menimbulkan madorot. Madorot itu artinya apa? Nanti bisa menimbulkan penyakit. Misalnya ini dirubah ya agar seperti ini. Ini kan ada proses medis yang harus dilaksanakan. Proses medis itu setiap orang itu kadang efeknya tidak sama. Ini bisa menimbulkan penyakit. Ya, kalau tidak pas tatanannya atau tidak pas ukurannya itu bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan madorot. Nah, sekarang bagaimana? Yang boleh karena Allah memberikan tubuh kita itu amanah ya kita menjaga, merawat, tapi tidak Oke, tidak berubah. Itu tadi salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar agar orang itu berubah ya. Tapi ikhtiar dalam bentuk yang dalam pandangan agama itu ikhtiar yang bentuknya negatif karena akan menimbulkan madorot. Oke, sekarang kalian bisa melihat ini. Coba kalian perhatikan di depan ya, nanti kalian bisa menyimpulkan apa sih yang ada pada tayangan video ini. Silakan ya, diperhatikan dulu, perhatikan dulu, nanti kalian bisa menyimpulkan. Nah, saksikan ya, saksikan. Pagi Arya. Pagi Bu. Buat ini kayak biasanya, taruh di meja. Aku ke meeting room dulu ya. Siap, oke Bu. Segelas kopi siap diantar ke meja Ibu dengan selamat. Ah, bisa aja kamu. Yuk.
Arya? Iya Pak, saya. Boleh saya bicara sebelum kamu pulang? Ada apa Pak? Apa saya membuat kesalahan? Bukan, ini bukan tentang kesalahan kamu, tapi ini tentang perusahaan. Lantas, apa yang ingin Bapak bicarakan kepada saya? Perusahaan saat ini tengah mengalami depresiasi. Produksi pun jadi cukup sedikit. Dan juga perusahaan tidak mampu membayarkan gaji karyawan untuk saat ini. Saya masih bingung dengan maksud Bapak. Kamu karyawan teladan, Arya. Saya suka kinerja kamu. Tapi untuk saat ini, perusahaan harus memphk-kan banyak karyawan agar dapat bertahan. Ini gaji terakhir kamu. Maksud Bapak, saya dipecat. Saya tahu kamu karyawan yang baik. Tapi perusahaan harus melakukan ini agar dapat bertahan. Sekali lagi saya minta maaf, Arya. Kamu karyawan baik. Tapi sekali lagi saya minta maaf, perusahaan harus melakukan ini agar dapat bertahan. Terima kasih Pak, saya sudah dipercaya bekerja di sini. Saya percaya kamu akan menjadi orang yang lebih baik di luar sana. Terima kasih, Arya. Sampai selesai, coba ya, lihat sampai selesai. Cari tayangan video tadi, kira-kira apa sih yang bisa diambil maknanya? Ya, kalian itu bisa mengambil makna dari tayangan itu apa? Coba ada yang tahu? Ada tadi? Ayo tadi pas lihat jangan hanya dilihat kok, tapi harus bisa diambil kesimpulannya. Ada yang tahu tidak? Coba, ada yang tahu tidak? Ayo coba, Dika, coba maju aja nggak apa-apa. Maju aja. Apa sih tadi dari tayangan ini? Maju aja, Mbak Dika. Dari video di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita perlu meneladani sikap dan perilaku yang pemuda lakukan seperti gigih, tekun, semangat bekerja, sabar, dan ikhlas. Ia pun selalu mensyukuri apa yang ia miliki dan bisa ia raih. Dari situ kita harus meyakini bahwa sejatinya apa yang ada dalam diri kita itu merupakan takdir dan ketetapan Allah yang sudah digariskan pada masing-masing tiap manusia. Namun dalam kasus untuk merubah kehidupan atau nasib seseorang menjadi lebih baik itu memang bisa diubah sesuai usaha, ikhtiar, dan doa. Tetapi tetap dengan kehendak Allah. Tidak semua takdir hanya kita terima saja, namun kita bisa merubah untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Hal ini tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergantian dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maka dari itu pula tidak ada keraguan lagi pada diri manusia untuk mencoba lebih baik karena Allah sudah berfirman bahwa Allah menghendaki apa yang
yang lain dalam Quran surat Ali Imran ayat 145 yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sudah sangat jelas bahwa Allah akan berikan balasan lebih baik pada setiap manusia yang mau berbuat baik dan berusaha termasuk merubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena sesungguhnya seorang manusia jika memohon kepada Allah, Allah pasti maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi jangan meragukan apapun yang dapat kita lakukan, harus selalu optimis karena Allah akan mengabulkan dan menetapkan sesuai apa yang kita harapkan. Oke, tepuk tangan buat jawabannya ya. Dari video ini tadi sudah ada semua di sini. Silakan duduk ya. Tadi Mbak Dika di situ sudah menjelaskan bahwa di sini itu ada orang yang harus ikhtiar merubah takdir ya, ketika terjadi terpuruk ya, biasa orang terpuruk kehidupan itu begitu, tapi yang penting ikhtiar. Bahkan di situ tadi juga sudah disebutkan dalilnya bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha merubah. Ini artinya apa? Artinya kita sebagai manusia itu wajib berikhtiar terhadap takdir kita. Kita kan tidak tahu takdir kita itu seperti apa, tapi kewajiban kita adalah mencapai takdir atau berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Oke. Ini sekarang kita akan membahas tentang definisi takdir. Tadi di situ sudah ada tayangan video, ya. Terus sudah ada penjelasan tentang qada dan qadar. Ini definisi takdir. Takdir dalam bahasa Al-Quran adalah apa? Nih, mengukur, memberi kadar atau ukuran. Jadi takdir adalah suatu ukuran atau menjadikannya pada ukuran tertentu atau menciptakan sesuatu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi Allah itu memberi takdir kita, itu insya Allah takdir yang baik. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakin bahwa itu takdir yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Oke. Terus ini kita mengenal atau dalam agama Islam itu pembagian takdir itu ada berapa? 2. 1 takdir. 2. Takdir. 2. Ini takdir yang bagaimana? Yang tidak bisa dirubah. Ini takdir hak prerogatif Allah, ya, tidak bisa dirubah seperti ada kelahiran, jodoh, kematian. Kelahiran kita tidak bisa memilih kita lahir dari rahim siapa, kita memilih lahir dengan warna kulit yang seperti kita kehendaki, tidak bisa. Jodoh walaupun diikhtiari ya, tapi kita kan tidak tahu persisnya ya. Persisnya itu kita jodoh kalau kita sudah menikah, itu jodoh kita, tapi kan sebelumnya kita tidak tahu. Bisa saja Allah itu misalnya kita sudah ikhtiar, tetapi Allah memberikan jodoh yang lainnya, insya Allah itu jodoh yang terbaik yang pilihan Allah. Kematian itu tidak bisa tidak bisa ditawar 1 detik, 2 detik itu tidak bisa, tetapi hanya bisa mengikhtiari. Ya, orang yang sakit itu bagaimana ikhtiarnya ke rumah sakit. Tetapi kalau memang sudah pada waktunya ajal, ya Allah memberikan ajal sampai saat itu ya orang itu akan meninggal. Ya. Lain takdir yang bagaimana ini? Yang bisa dirubah seperti tadi tayangan tadi, ya. Tayangan tadi dalam kondisi orang yang misalnya kondisi orang terpuruk ini, biar saya tidak terpuruk, biar saya menghasilkan bagaimana biar kita bisa menghasilkan hasil yang baik, ya kita ikhtiar dengan bekerja sama kayak kalian, biar kalian bisa diterima di PTN yang kalian kehendaki. Bagaimana? Tentunya dengan
Ini salah satu takdirmu Allah. Ini di sini ya itu takdir yang sudah ditetapkan, tetapi bisa dirubah sesuai dengan kehendak Allah ya. Bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Kalian usaha dengan baik, tentunya insya Allah hasilnya juga akan baik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, ya. Kalau tidak, kalian berkelompok. Cara kelompoknya bagaimana? Biar mudah. Oh, cuma belakang saja, oke. Depan belakang, ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa, nih ya. Nanti Ibu akan membagi lembar kerja siswa, kalian isi, ya. Isi di sini ada gambar. Jadi kalian bisa mengambil mana, oh ini gambar seperti ini, berarti makna yang terkandung itu apa? Yang ada kaitannya dengan takdir, baik itu takdir mualaf maupun takdir umum. Oke, silahkan ke kelompok masing-masing. Kerja kelompok ya. Mempresentasikan ya. Oke. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan mengenai gambar behel dan perjalanan hidup Cristiano Ronaldo. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Agus Al-Rasyid, nomor absen 21. Nama saya Falara Fawasen, nomor absen 16. Nama saya Fadil Jakeja, absen 15. Nama saya Medan Ibudin, absen 2. Berikut saya akan mempresentasikan tentang penggunaan hukum menggunakan behel dalam Islam. Kalian lihat gambarnya. Hukum memakai behel dalam Islam dibedakan menjadi dua, yaitu mubah dan haram. Keduanya tergantung dari kondisi dan tujuan utamanya. Behel itu sendiri, kondisi dan tujuan utama pemasangan behel itu jika dilakukan untuk kepentingan medis dan pengobatan, Islam memberikan kelonggaran kepadanya. Jadi dibolehkan baginya memasang kawat gigi tersebut selama dalam pemasangannya tidak membahayakan diri sendiri. Namun apabila pemasangan behel dilakukan hanya untuk kepentingan gaya dan keren semata tanpa ada kebutuhan pengobatan, hal ini diharamkan menurut beberapa ulama karena hal tersebut sebagai tindakan yang sia-sia dan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya di surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat perjalanan hidup seorang Cristiano Ronaldo. Seperti yang kita ketahui saat ini, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Namun sebelum mencapai kesuksesannya, tahukah kalian bahwa Cristiano Ronaldo sendiri harus melalui banyak rintangan yang sulit? Dirinya terlahir di keluarga yang sederhana dan tidak sempat menamatkan sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan analisis dan mengevaluasi gambar nomor 3 dan 4 mengenai dengan iman kepada qadar dan qadar. Pada gambar ketiga, di sini ada gambar mengenai kelahiran seorang bayi. Kelahiran adalah takdir mudah, di mana manusia tidak dapat atau tidak bisa mengubah ataupun mengatur seorang anak lahir di hari dan jam yang sesuai dengan kematian. Siapa yang bisa tahu kapan orang bisa mati? Seorang tokoh populer dan terkenal sekalipun tidak bisa memperkirakan pasti, tepat dan akurat orang tersebut akan mati. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Allah telah menuliskan atau menetapkan ketentuan takdir semua makhluk hidup sebelum Dia menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kepada qada dan qadar. Ini kalian bisa lihat di depan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, itu hal yang baik ataupun buruk, dan itu harus kita imani. Oke? Berarti kalian sudah mengetahui ya makna iman kepada qada dan qadar. Sekarang coba hikmah, ketika kalian sudah beriman kepada qada dan qadar, itu harus ada yang bisa diambil sebagai perilaku mulia atau hikmahnya. Ya, siapa yang bisa? Ayo, hikmah dan qadar apa? Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian dapat menenteramkan jiwa kita dan melatih diri untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Kemudian dapat menjauhkan diri dari sifat takabur dan putus asa sehingga mampu kuat dan berani dalam menghadapi resiko. Kemudian menyadari bahwa alam dan segala isinya berjalan sesuai dengan sunatullah. Dan terakhir menumbuhkan sikap optimis, ulet dan kerja keras. Dan adalah yakin sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga
harus bisa kita ambil hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Kita semakin optimis, ya, rajin berusaha. Artinya apabila terjadi hal-hal yang tidak baik dengan kita, itu kita menyadari bahwa itu pemberian Allah, tetapi kita ada usaha untuk memperbaikinya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, untuk minggu depan kita melanjutkan dengan program apa namanya? Kita akan membuat program. Kita akan menghasilkan program, yaitu kalian nanti akan membuat video, bisa tidak? Kalian nanti akan membuat video tentang tentang perilaku mulia. Kalian beriman kepada qada dan qadar itu apa? Jadi alat-alatnya tolong dipersiapkan dari sekarang, ya. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa nanti setelah ini ada azan zuhur, kalian langsung ke masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.